Singamangaraja ke-10 sepakat dengan keputusan yang diambil oleh para datu ini, kemudian diam-diam ternyata si Singamangaraja ke-10 tidak tega terhadap hal itu. Diam-diam dia memotong tali yang untuk mengikat keponakannya ini, tinggal dia sisakan sedikit. Kemudian diikatlah Cipoki Nangol-ngolan ini di atas kayu tersebut dan dibawa ke Danau Toba dan ditenggelamkan di sana. Akhirnya rakit yang sudah diberi pemberat ini berjalan terbawa arus, masuklah ke pembuangan dari Danau Toba itu. Kalau bagi orang yang ditinggal di Sumatera tahu itu yang namanya Sungai Asahan. Terbawa oleh air, sampailah di Narumonda. Di Narumonda itu satu daerah di tepian Sungai Asahan. Dia dilihat oleh seorang yang ada di tepi sungai, seorang pedagang garam. Pedagang garam ini dari marga Marpaung. Kemudian diambil oleh pedagang garam ini. Kemudian dia berpikir, dia tanya, kamu siapa? Kemudian si Poki Nangol-ngolan menjelaskan siapa dia, bahwa dia adalah keponakan si Singamangaraja. Sempat terpikir bagaimana untuk mengembalikan si Poki Nangol-ngolan ini kepada pamannya si Singamangaraja ke-10. Tetapi kemudian itu diurungkan oleh Marpaung karena dia merasa kalau dikembalikan jangan-jangan anak ini nanti malah dibunuh atau saya malah dibunuh gitu. Akhirnya dengan salah satu karena dia juga takut ini kan sifatnya rahasia. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai budak yang bernama Cipoki Nangol-ngolan. Budak ini akhirnya dijual ke Sipirok kepada seorang pedagang kuda di sana. Dijual kepada pedagang kuda yang biasa membawa kuda-kuda itu ke daerah Minangkabau, karena dulu di Tanah Batak itu kuda itu cukup banyak pada saat itu. Jadi orang kalau mau beli kuda itu berasal dari Tanah Batak, termasuk orang Minangkabau juga. Dibawalah si Poki Nangol-ngolan ini sampai ke Minangkabau. Dan kebetulan pada waktu itu ada salah seorang semacam yang sudah lebih senior yang bernama Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang nanti akan kita kenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Nah, kemudian si Poki Nangol-ngolan dibawa sampai ke daerah Bonjol, diislamkan, diberi nama Umar Katab. Kadang-kadang orang mengatakan dia Umar Batak, gitu. Dibalik Katab kadang dengan Batak. Jadi diberi nama dengan Umar Katab. Nah, kemudian ternyata Tuan Kunan Renceh dan ketiga mantan pasukan Janisari ini juga punya orang Batak yang lain yang bernama Hamonangan Harahap. Nah, Hamonangan Harahap ini nantinya akan kita kenal sebagai Tuanku Tambusai yang sekarang mungkin sudah dapat gelar pahlawan nasional juga dari daerah Riau. Nah, ketiga orang ini, si Poki Nangol-ngolan atau Tuanku Rao, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, dididik oleh Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang. Di bawah pengarahan dari Tuan Kunan Renceh. Kebetulan mereka membangun suatu kekuatan militer. Nah, yang pertama mungkin seperti yang dibilang Pastor Paul tadi, gerakan itu dimulai di Minangkabau sendiri dengan mengadakan perebutan kekuasaan dari keluarga kerajaan Pagaruyung. Kebetulan memang dari sisi ideologi mungkin sedikit berbeda ya, karena di Minangkabau itu Islam yang masuk pertama itu bukanlah aliran Wahabi atau Hambali, tetapi adalah Syiah gitu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu motif untuk melakukan melakukan perebutan kekuasaan juga. Nah, kaum adat mungkin terdesak pada saat itu, mulailah dibuka komunikasi dengan pemerintah Hindia Belanda karena sudah terdesak. Ketika di Minangkabau kekuasaan sudah mungkin didapatkan, timbullah rencana yang berikut. Ada beberapa tahap rencana untuk ekspansi ke Tanah Batak Utara, gitu ya. Daerah yang pertama kali dimasuki itu adalah Mandailing. Jadi pasukan Padri itu menyerbu
dari Bonjol bergerak Mandailing, Penyabungan, Kota Nopan, tetapi tertahan di sekitar Kota Nopan oleh pasukan Batak yang dipimpin oleh Mampe Nasution. Tertahan di situ dan beberapa kali berusaha ditembus tidak bisa. Kemudian karena mereka ini memang ahli dalam strategi militer, mungkin kalau yang militer mengetahui gerakan melambung, akhirnya berusaha masuk ke Tanah Batak bukan lagi melewati lewati Tanopan atau Penyabungan, tapi lewat dari daerah Riau terus ke atas ke Asahan, kemudian nanti memutar balik masuk ke daerah Porsea. Nah, akhirnya dia memutar balik, memukul dari belakang. Akhirnya Mampe Nasution itu bisa dikalahkan, pasukan Padri bisa maju terus sampai ke kota Sipirok. Nah, sampai di kota Sipirok, itu akhirnya seluruh kota Sipirok dan daerah Tapanuli Selatan sudah ditaklukkan. Ya mungkin seperti yang dikatakan dalam buku ini, saya tidak mengurangi atau melebihkan, ya hanya tinggal memilih mau masuk Islam atau harus mati gitu. Nah, situlah mulai Islamisasi di tanah Batak Selatan pada waktu itu, sehingga praktis tanah Batak Selatan sudah dikuasai oleh pasukan Padri, dan pasukan Padri yang tadinya mungkin sekitar 70 atau 100 ribuan, dapat tambahan pasukan baru, rekrutmen baru sekitar 35.000 pasukan lagi dari orang-orang tanah Batak Selatan. Sebenarnya dari sejak awal pasukan Padri juga bukan hanya orang Minang, ada juga orang-orang Batak yang bergabung di dalamnya. Nah, 150.000 ini akhirnya bergerak menuju daerah kekuasaan Sisingamangaraja ke-10. Saya mungkin nggak akan ceritakan strategi perangnya satu persatu, karena itu mungkin akan terlalu panjang. Mungkin saya akan ceritakan inti dari ceritanya masing-masing. Ketika mereka menyerbu ke arah Bakara juga sulit, karena harus melewati beberapa daerah-daerah dengan pertahanan yang kuat, seperti Bahal Batu, Tangga Batu, kemudian masuk Balige. Nah itu sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Sisingamangaraja 10 untuk bertahan. Tapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pasukan Padri itu masuk lewat Asahan. Lewat Sungai Asahan mereka masuk lewat ke arah barat, memutar, kemudian nanti masuk lewat Porsea. Akhirnya pasukan Sisingamangaraja terkepung di tengah, tidak lagi bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi bergeraklah pasukan Padri ini menuju daerahnya tanahnya Sisingamangaraja, yaitu di Muara gitu, menuju Muara. Nah kemudian akhirnya pasukan Padri ini menuju Muara, bertempur melawan Sisingamangaraja ke-10. Akhirnya Sisingamangaraja ke-10 kalah, kepalanya dipancung oleh Tenggar Siregar, salah seorang panglima Padri dari Sipirok, rekrutmen baru. Ya mungkin secara logika bisa dipahami karena waktu itu Sisingamangaraja ke-10 sudah berusia cukup tua ya, 60-70 tahun, harus melawan seorang yang masih berusia 20 tahun, Tenggar dan ahli dalam mainan pedang gitu. Akhirnya Sisingamangaraja ke-10 kalah dan ditaklukkan. Nah, hal-hal yang menjadi catatan dalam Perang Padri ini, kenapa ini kalau kita mendengar dari kayak cerita ke nenek, cerita ke cucunya, paling sakit itu ketika kapan? Ketika waktu Perang Padri. Apa? Di era Perang Padri itu tidak ada makanan. Semua beras dan lain-lain, akan mungkin orang bertani pada saat itu dalam situasi perang. Dan semua logistik juga diambil oleh pasukan Padri. Kemudian terjadi pemerkosaan massal. Wanita-wanita dinaikkan ke atas kuda, kemudian dibawa ke tempat mereka, kemudian dinikmati, diperkosa. Itu ada semua dalam buku ini, silahkan nanti bisa dibaca dalam buku. Saya tidak melebihkan atau tidak mengurangi, itu ada semua di sini. Bahkan itu terjadi kapan saja gitu.
Kemudian wanita-wanita itu diambil, dibuat dalam satu tempat, saya juga nggak tahu kalau dulu namanya apa ya, entah itu harem atau semacam wanita-wanita dikumpulkan untuk ini, untuk apa namanya, untuk dinikmati oleh pasukan begitu. Itu juga ada yang namanya atrocity dan pemerkosaan massal itu ada dalam buku ini. Jadi saya juga katakan sesuai dengan isi buku ini. Bahkan orang-orang Batak yang selamat pada waktu itu lari ke hutan. Mereka berlari ke hutan